Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bakalan bikin aplikasi ya pakai Flutter. Jadi kita mau bikin aplikasi yang kayak begini. Ini seperti review ya, review sebuah aplikasi di Google Map. Tapi kita bakalan bikin ya kayak gini. Ya, persis kayak gini ya. Oke, langsung kita buat. Tapi sebelum kita buat, kita harus punya Flutter ya, teman-teman. Sebelumnya kan kita belajar Dart nih. Nah, fungsinya Dart kan untuk Flutter ya. Nah, kali ini kita akan langsung pakai Flutter untuk membuat tampilan seperti ini. Oke. Sebelumnya teman-teman harus punya ini ya, harus punya download si Dart, si Flutter nanti eh, ada websitenya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, kalau teman-teman harus download Flutter di extensionnya di Visual Studio Code yang ini. Nah, nanti kalau teman-teman selesai download, jadi teman-teman eh, pencet Ctrl Shift P. Nah, di sini kan ada Flutter ya, Flutter New Project. Nah, teman-teman klik pilih yang application. Nah, terus teman-teman bikin folder nih. Saya kan punya folder ya. Saya ada namanya folder Flutter. Nah, di sini tempat kita belajar buat aplikasinya secara langsung. Jadi langsung kita klik project. Jadi kita kasih nama aplikasinya eh, review gitu. Jadi kita tunggu ya si Flutter sedang menginstal kroco-krocoannya. Nah, seperti ini nanti tampil ya. Lalu di mana kita akan ngoding, Bang? Oke, kita akan ngoding di lib, lib Mendar. Nah, di sini kita akan ngoding, teman-teman. Nah, di sini tampilan pertama ya. Oke, karena kita mau bikin bikin apa aplikasi Android. Nah, jadi kan kita perlu emulator ya. Nah, kalau saya nggak perlu emulator, jadi saya langsung di HP saya. Ini HP real ya teman-teman, bukan emulator atau apapun itulah. Jadi kita running langsung nanti harus keluar di HP saya. Jadi gitu. Oke. Jadi teman-teman langsung pencet. Nah, kita nggak butuh AI-an karena kita lagi belajar. Nah, teman ketik run. Nanti nanti kalau punya saya langsung terhubung ke nah ke HP saya nih Android. Jadi saya pakai Samsungnya Samsung A03. Nanti di sini langsung muncul teman-teman, langsung muncul si Flutter. Nah, saya punya beberapa punya aplikasi Flutter sih di sini. Kalau nggak salah ya. Nah, iya teman-teman. Tapi kita bakalan tunggu. Nah, ini agak lama ya teman-teman. Mungkin bakalan kita skip nantinya. Nah, di sini terdetek ya. Empat device connected. Nah, maksudnya 4 device itu nanti kita bakalan dikasih pilihan device teman-teman. Maksudnya untuk yang website, untuk yang desktop, yang apa Microsoft inilah nih browser si Microsoft Microsoft Edge, terus yang terakhir Android karena tujuan kita kan emang buat Android ya. Nah, jadi kita langsung pakai yang ini ya, kita tunggu aja teman-teman. Oke, setelah kita tunggu akhirnya munculnya ini tampilan pertama. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari si Flutter ya, ini default ya teman-teman, jadi saya belum modding apapun, masih sama seperti ini. Nah, kita bakalan bikin yang seperti ini. Tadi kan kita kan mau bikin yang ini kan. Nah, oke, kita langsung eksekusi aja teman-teman. Nah, kita bakalan ngoding di sini. Nah, karena saya pengen bikin dari nol, sebenarnya ini bisa dihapus teman-teman. Ini bisa dihapus, tapi saya nggak mau. Nanti teman-teman bingung karena saya bakalan jelasin bagaimana konsepnya atau routingnya si aplikasi ini. Nah, jadi kita kan mau sorry. Nah, tampilan pertama dari sini. Nah, yang ini teman-teman, ini itu merupakan codingan dari yang ini, yang di bawah ini. Nah,
Nah, kita kan lihat nih, ini my app teman-teman. Nah, si run app ini memanggil kelas dari yang sini, dari yang ini ya. Nah, dia si void main ini bakalan menampilkan, nah, menampilkan yang ini teman-teman. Jadi gitu. Oke, jadi kita langsung bikin ini ya, bikin file baru. Kita kasih nama review dar. Nah, kita bakalan import seperti ini teman-teman. Ini kita split aja. Nah, kita bakalan import. Kita kopas aja teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini kita bakalan panggil si review ini, si review dart ini. Nah, ini masih kosong karena kita belum bikin apa-apa. Jadi kita bakalan bikin ya. Nah, di sini kita bakalan langsung buat. Sorry. Nah, kita bakalan bikin kelas review extend stateless widget teman-teman. Nah, mana nih? Aduh, saya lupa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kok langsung gimana bang? Nah, ini namanya saya pakai snippet teman-teman. Jadi langsung tampil seperti ini. Jadi kita bakalan bahas satu-satu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi uh, kita pakai stateless widget buat aplikasi kita. Nah, yang belum tahu teman-teman stateless widget apaan ya, stateless widget cuma punya satu metode utama teman-teman, yaitu build. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bakalan bangun UI berdasarkan parameter yang ada nanti ya. Contohnya ketika ingin membuat sebuah halaman yang ada dengan konteks yang statis, kita kita kan tidak bergantung sama data yang dinamis teman-teman. Karena itu kita pakai stateless widget. Oke, kita bakalan kasih cost my app ini tuh buat ini ya. Nah, kita ganti review aja lah, review seperti. Nah, kita jangan lupa kita timpa pakai override. Nah, jadi kan saya kan bilang kalau pakai with. Nah, ini teman-teman. Nah, return contextual text. Nah, kita bakalan nampilin teks yang ada buat pertama kali teman-teman. Kita return, kita nggak pakai ini ya, nggak pakai kontainer, kita pakai material app karena kita importnya material Dart teman-teman. Nah, ini nanti terakhir teman-teman. Nah, di sini kita bakalan panggil ini si kelasnya ini. Jadi kita return, nah seperti ini teman-teman. Berapa error ya? Nah, ini apa yang error? Oh, oke, oke, oke. Ini kita ulang teman-teman, kita ganti aja returnnya. Kita bikin ulang return material app
Nah, di sini kita bangun di sini teman-teman. Kita kasih titik koma, jangan lupa kita bakal di bakso check mode kalau nggak salah, check mode banner. Nah seperti ini teman-teman, kita bikin false. Nah lalu kita bikin home teman-teman pakai scaffold. Nah kita pakai scaffold itu sebagai struktur dasar ya teman-teman, apa struktur dasar aplikasi. Jadi untuk sekarang kita bakalan tampilkan teks doang teman-teman. Nanti kita bakal apa sih, hello world atau hello flutter di tengah layar ya. Kita bakalan cek apakah aplikasi ini berjalan dengan normal. Nah seperti itu teman-teman. Kita lanjut, kita kasih kurung, jangan lupa koma ya. Nah di sini teman-teman kita kasih apa, si background ya, background warnanya apa ya, color value, hmm, oh gini deh. Nah kayak kayak gini aja teman-teman. Kita mau ganti-ganti bisa pakai ini sih ya. Saya mau ganti warna merah, warna oranye lah. Terus di kita kan belum tampilin apa namanya, si ini ya, si tulisannya. Jadi kita bakal tampilin teman-teman, kita turunin. Wah banyak banget ya snippet ini. Ini kita turunin teman-teman, karena saya sukanya yang rapi, yang turun gitu. Nah, di sini terus kita bakalan tampilin teks doang teman-teman. Teks typo, teks terus isinya apa ya. Nah, wow. Hello Flutter contohnya seperti ini. Oke, langsung kita running ya. Kita running di ini. Nah, di sini kita bakalan close dulu teman-teman. Kita bakalan cut, set yes. Terus kita bakalan running ulang. Nah, ini keluar ya teman-teman. Ya, ini agak lama, kita bakalan skip langsung. Dan iya teman-teman, tulisan Hello Flutter-nya sudah tampil ya. Ini kenapa kecil banget ini? Oke, kita bakalan sedikit lebih perbesar ya. Kita pakai apa ya? Mungkin kita kasih koma, habis itu style. Nah, langsung dibikinin teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kalau ini kita pakai Flutter seperti ini teman-teman. Jadi kita modding, lalu si snippet ini tahu maksud kita. Nah, enaknya seperti ini. Jadi teman-teman harus paham konsepnya dulu ya. Jadi kalau nggak paham konsepnya, nanti teman-teman bingung lah ini apaan ini. Nah, gitu teman-teman. Langsung kita running ulang teman-teman. Jadi kita stop dulu ya. Kita Y. Nah, ini pasti keluar teman-teman. Kita running ulang. Oke, kita tunggu. Nah, kalau teman-teman bosan, skip. Skip ya teman-teman, skip aja gitu. Nah, akhirnya keluar teman-teman.
Namanya lebih besar teman-teman karena si shell text ini kita kasih style ya, style yang kita kasih font size-nya 30, lalu si colornya ini ya keluarnya putih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ganti warna lain, nanti si Hello Flutter ini bakalan ganti ke warna lain. Oke, karena kita mau bikin ini ya teman-teman, kita udah tes kalau aplikasinya bisa berjalan dengan normal, langsung kita eksekusi aja kalau gitu. Oke teman-teman, kita langsung bikin bikin ini ya. Jadi kita bakalan hapus yang ini dulu. Mulai dari sini. Kita bakalan bikin card teman-teman. Jadi kita ganti teksnya ini jadi card ya. Ini kita butuh child. Nah di child ini kita bikin card teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi kita bikin shape-nya nih. Oh, nah enak banget ya kalau pakai snippet. Jadi langsung langsung dibikinin. Nah ini kita kasih 16 aja teman-teman. Nah, terus kita bikin di bawahnya ini. Nah jadi kan si shape ini nyambung ke sini teman-teman. Jadi si border si radius ini masuk ke si shape. Nah, jadi kita modding langsung di bawahnya teman-teman. Nah ini elevation tapi kita kasih 6 aja teman-teman, biar sama persis kayak yang di gambar ini. Jadi kita kasih enter, terus kita bikin chat lagi teman-teman. Kita bikin chat di size box. Nah gini. Nah nanti snippetnya nanti dulu nih, karena snippet itu nggak selamanya bener ya teman-teman. Jadi kita tetap harus bikin sedikit. Nah kita kasih width teman-teman, besar kecilnya kita kasih 400 aja teman-teman. Terus kita bikin chat lagi, kita bikin kolomnya teman-teman. Kita bikin kolom di sini. Oh, oke kenapa? Oh harus titik dulu ya, lupa. Nah di sini kita kasih main assist yang size aja teman-teman. Kita bikin size-nya dulu. Nah baru ini kita bikin main x main sis. Nah ini axis tapi yang minimal min. Nah di bawah kita bikin cross axis alignment teman-teman. Nah di sini kita pakai yang cross axis alignment yang start ya. Nah, kita langsung start. Nah di sini kita bikin children lagi teman-teman. Kita bikin children ini buat si ini uh, gambar yang masuk teman-teman. Jadi sini buat image ya, buat gambar gitu teman-teman. Oke kita bakalan bikin tambah gambar dulu teman-teman. Di pertama kita tambahkan gambar di bagian atas. Di sini bisa pakai image network sih teman-teman, cuman kita cari gambarnya dulu. Oke teman-teman, kita udah dapat gambar ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, tadi saya nyari-nyari dapat gambar yang cocok. Ya ini Swiss lah pokoknya. Oke teman-teman, kita langsung bikin teman-teman. Nah di sini kita bakalan kasih
Oke teman-teman, di sini kita bakalan kasih card ya teman-teman, clip strike. Jadi kita bakalan tambahkan gambar di bagian atas. Kita pakai image network nantinya ya, yang tadi seperti ini. Jadi supaya gambar langsung diambil dari internet pakai clip drag. Ya ini nanti dipakai untuk memotong gambar sesuai dengan sudut yang melengkung gitu teman-teman. Jadi kita mau buat nanti ini melengkung-melengkung teman-teman, biar kayak mana ya, yang kayak tadi teman-teman ya, desain yang udah kita tunjukkan. Nah, oke, di sini kita bakal pakai clippernya. Baik, sini kita bakalan kasih border radius. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kita pakai yang vertikal teman-teman. Kita nggak butuh ini ya. Aduh, ini kenapa? Ini kenapa error teman-teman ya? Vertikal. Kita bakal kasih top. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kenapa error ya? Kita cari tahu dulu. Oh ini. Nah, jadi pakai clip rag gitu teman-teman. Kita enter, kita bikin chat lagi teman-teman, kita bikin image network seperti ini. Nah, langsung dibuatin sama si snippetnya langsung. Nah, ini teman-teman, kita copy image yang ini. Nah, yang di sini kita tempel teman-teman. Banyak banget ya. Nah, kita tempel teman-teman. Kita bakalan run. Nah ini teman-teman, tadi kan saya bilang kalau ada beberapa yang bisa kita buka ya, bisa jalin si aplikasi, bisa pakai si Windows. Di Windows itu maksudnya nanti aplikasi desktop Windows itu teman-teman. Tapi ya hampir-hampir mirip lah kayak Android. Kan saya yang mencontohkan si Android. Nah, tapi kalau hari ini kita cobain aja yang Windows. Semoga nggak ada yang error sih ya. Oh, ntar teman-teman. Oh, enggak ya, enggak error. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kan di sini ada melengkung-melengkung dikit teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti di bawahnya kita bakal kasih tulisan-tulisan review-review sama icon-icon yang unik-unik teman-teman. Oke, kita bakalan lanjut yang ini teman-teman. Kita bakalan kasih judul sama rating ya. Nanti di dalam card ini kita bikin row untuk menaruh judul di sebelah kirinya nanti teman-teman. Dan rating bintang ya maksudnya di sebelah kanan supaya rapi. Nanti kita bakalan pakai main apa nih? Main axis alignment space between biar keduanya mepet ke sisi kiri dan kanan teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi saya bilang ya kita mau bakalan bikin kayak gini. Kita pakai image alignment jadi nanti si rating sama si judul ini di dalam card ini nanti si
judul bakal mepet ke kiri dan si review bakal mepet ke kanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bakalan bikin teman-teman. Nah, di sini kita bakalan bikin si padding teman-teman. Nanti si paddingnya kita bakal ngoding di ini. Nah, sini kan kita kan si perawalan kan nyambung ke sini. Nah, kita bikin di luar si clip break ini teman-teman. Langsung kita bikin judul sama ratingnya. Kita di sini kita kasih komen dulu konten. Nah, sini kita bikin kontennya. Sini pending capsule biar nggak bingung. Sini kita bakalan pending cost nah it's all banyak banget ya. Bentar kita bingung lagi. Set value-nya 16. Langsung ini aja teman-teman, langsung 16 gitu. Kita enter, habis itu kita bikin chat lagi teman-teman, bikin kolom. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam kolom ini kita bakal pakai cross access alignment ya, yang seperti saya bilang tadi. Nah, ini langsung dibikin sama snippetnya teman-teman. Set gitu. Nah, kita bikin satu-satu aja teman-teman, biar ngoding kita teman-teman. Kita jangan terlalu terpaku sama AI ya. Pakai AI boleh, tapi kalau lagi belajar mah jangan gitu. Nah, ini teman-teman, kita klik yang ini, di situ kita bikin cross axis start, jangan lupa koma. Di situ kita bikin yang children teman-teman. Di dalam children ini kita mau bikin row. Nah, kita mau bikin row buat si judulnya teman-teman. Ini kita bakal mapping ke kiri. Children kita bikin row. Di row-nya kita pakai main access recommend lagi. Nah, between space. Aduh. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kan bingung kan jadi rusak semuanya. Dan nggak usah pakai snippet dulu ya. Space between. Nah, seperti ini. Kita kasih koma, kita enter, kita bikin shelternya teman-teman. Kita bikin teksnya nih. Nah, turunin. Snippet nih kalau lagi ngasih tutorial bikin bingung ya. Kalau saya mau di sini mah enak teman-teman. Kita bikin teks. Di sini kita kasih apanya? Langsung aja lah teman-teman. Switzerland sini ini ya. Austrian Lake campground. Campground Swiss aja gitu teman, biar cepat lah ya. Oke, kita enter. Di sini kita kasih koma dulu. Di sini kita enter coba teman-teman, biar rapi. Di sini kita stylenya teman-teman. Stylenya kita bikin biar tampilannya lebih menarik. Style, font size 20, font weight-nya
pakai yang sama lah, samain aja teman-teman, pakai font white block. Nanti hasilnya kayak apa saya juga nggak tahu, nanti liatin aja teman-teman waktu kita running hasilnya. Ini nggak bisa kayak website teman-teman, nih refresh ini harus di flutteran, nunggunya lama lagi. Jadi nanti aja lah, kalau misalkan ada revisi nanti kita revisi bareng-bareng. Nah di sini kita bikin row lagi teman-teman, buat si yang bintang itu. Taruh sini. Di dalam row ini kita bikin child ini harus kasih kosen dulu teman-teman. Ini errornya apa ya, sebentar teman-teman. Apa errornya ini, kita sambil cari-cari top errornya. Mungkin kita bikinnya harus di mana, di luar ini apa ya. Oh enggak, benar di sini kalau nggak salah teman-teman. Ini benar di sini. Aduh, nanti kamu snippet jangan bikin bingung ya. Nah di dalam chiller ini kita mau bikin telepon dulu. Ini kita lupa kasih kosen teman-teman. Kita kasih ikonnya tuh icon dari si material bawaan si Flutter teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, bang itu icon dapat dari mana, nah itu icon bawaan si Flutter teman-teman. Jadi Flutter menyediakan ya, makanya kita panggil si import ini import Flutter material dart. Jadi seperti itu teman-teman. Bikin colornya apa ya, colornya red aja lah ya, red betul. Nah, kita tuh salahnya di mana ya. Tuh, kita harus cari tempat yang pas teman-teman. Kita taruh di mananya ini ya. Terusnya betul masih di bawahnya sini tuh. Empat sembilan. Kita lanjutin dulu aja teman-teman. Nah ini nggak jelas nih. So, kita kasih widthnya 4, terus teksnya kita kasih ya berapa, 41 kali ya. Kita kasih ratingnya 41. Nah sama seperti ini teman-teman, 41. Itu saya bingung nih,
Errornya di mana? Kayaknya kita salah ini deh. Kita harusnya nggak taruh row ini di dalam tekstil ya teman-teman. Kita harus taruh di luar tekstil. Nanti kita di sini ya. Nah, errornya kan hilang teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita bakalan tes langsung teman-teman. Apakah bakalan ada error? Oke teman-teman, setelah kita bikin apa? Bikin judul sama rating. Nah, di bawahnya rating sama judul kita bakalan bikin kayak subtitle lokasi ya. Jadi di bawah judulnya nanti kita tambahkan teks kecil warna apa nanti lah. Nanti kita pikirkan warnanya apa untuk menunjukkan lokasi gitu teman-teman. Oke, oh, mungkin teman-teman bingung nanti langsung kita bikin aja teman-teman. Mungkin di mananya ya? Di luar row. Di mana? Kita bikin di kita bikin di sini ya teman-teman. Nah, ya di sini teman-teman. Eh, banyak banget ya pusing lama-lama. Nah, oke kita bikin di bawahnya 41 ini. Terus ntar kita baca dulu ini 1, 2. Berarti kurang kemungkinan di sini teman-teman. Kita bikin bikin apa? Ratingnya apa rating kayak subtitlenya langsung bikin size box, kita hacknya kita kasih 4 teman-teman. Di sini kita bikin teks, kita bikin teksnya apa ya, samain aja kali teman-teman ya, Thunderstruck lah, Switzerland, seperti ini teman-teman. Terus kita kasih style ya, kita kasih warna-warnaan supaya keren teman-teman. Jangan lupa style colornya, kita colornya mau bikin apa ya, samain aja teman-teman, samain gray. Mungkin Senipat lebih tahu ini ya. Kita kasih font size nya 14 aja lah biar nggak terlalu besar. Apakah ada yang error teman-teman? Font size ini typo teman-teman. Nah seperti ini. Nah habis kita bikin si teksnya, kita bakalan bikin size box teman-teman. Nah custom size box kayaknya kita kasih 4 aja teman-teman.
16 kode 16 nanti kebesaran. Yang 16 ya teman-teman, kira yang ini sama. Kita bikin post size box lagi, di situ kita bikin action button teman-teman. Action buttonnya tuh apaan gitu teman-teman. Nah, ini yang bikin tombol-tombol icon-icon kayak telepon dan yang lain-lain itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, bikin call rute marshalnya ini kita nanti ikonnya dapat dari mana, nanti lihat aja teman-teman. Nah, di row ini kita pakai main axis placement lagi. Nah, kita kasih main axis alignment space between nah seperti ini teman-teman. Kenapa dua ini? Nah, di bawahnya si alignment ini kita bikin row bentar, ini kita bukan between, harusnya kita space around harusnya. Nah, ini loh, kita enter, kita bikin children lagi teman-teman. Nah, ini untuk si icon-iconnya teman-teman. Kita enter nih. Lihat snippet, jangan beraksi dulu. Nah, di dalam children ini kita mau bikin nah icon-icon seperti ini teman-teman. Iconnya kita dapat dari mana? Mau panggil dari mana? Nah, enggak teman-teman. Kita bakal pakai si material si Flutter ini. Jadi si Flutter ini telah menyediakan beberapa icon teman-teman. Nah, oke, kita langsung buat. Nanti kita bakalan panggil dia. Nah, seperti ini teman-teman. Apa yang salah ya? Ini bukan build button, ini build action teman-teman. Sebentar. Nah, kayak ini teman-teman. Ini salahnya apa ya? Kita harus cari tahu nih. Define method. Kalau kita udah panggil si material dark ini, salahnya apa? Bingung juga ya. Oke teman-teman, errornya ketemu ya teman-teman. Jadi kan kita kan mau bikin yang call route apa icon-icon seperti ini ya, pakai build action. Nah, si icon ini itu ngambil dari si icon milik Dart teman-teman. Jadi apa ini sudah disediakan, kita tinggal pakai. Tapi kita juga harus panggil si build action-nya. Nah, kita error karena si apa widget build action ini belum kita panggil teman-teman. Saya icon data ini apa di bawah di kelas reviewnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, makanya tadi error. Nah, sekarang sudah kita panggil. Nah, sekarang udah nggak error teman-teman. Gitu. Kita lanjutin build route. Ya, kita si rute ini ya, rute teman-teman. Detection kita icon apa sih? Nearme ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, share, kemudian share. Ini error apa sih? Nah, kemudian langsung kita tes langsung teman-teman ya, biar
kelihatan hasilnya kayak apaan. Running. Emang agak lama ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di bawahnya ini kita kurang deskripsi tempatnya teman-teman. Jadi kita langsung bikin deskripsi tempatnya langsung ya teman-teman. Di sini kita kasih custom size dulu ya, custom size 16. Terus di sini kita bakal bikin teks. Nah, kayak ini teman-teman. Salah. Ini kayaknya langsung bikinin ini teman-teman. Jadi kita bikin style, yang lupa style ya, text style. Terus font size-nya kita bikin 16. Terus tinggi si teksnya kita bikin 1,5. Jarak antar apa si kalau di enter itu dikasih jarak 1,5 itu teman-teman. Langsung ya teman-teman, langsung enter aja kita filteran, kita biar tahu hasilnya kayak apaan. Harusnya sudah berhasil teman-teman, sama kayak di gambar. Nah, sama ya, sama dengan seperti ini. Mungkin apa yang perlu direvisi? Oh iya, apa itu namanya, backgroundnya teman-teman, kita ganti dulu ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau lihat dalam bentuk Android seperti apa bang, boleh nih, gua sambungin ke HP dulu teman-teman, seperti ini. Nah, tersambung teman-teman ya, kelihatannya tersambung ya. Kita share CPY. Nah, tersambung ya teman-teman. Kita tadi mau bikin backgroundnya jadi putih ya. Oh ini kita mau bikin biru-biru dikit, nggak apa-apa lah ya, biar keren. Oke, cukup teman-teman seperti ini. Langsung kita running di filteran. Nah, dia langsung masuk ke Android. Kita tunggu di sini. Ini akan menjadi penentu finalnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, aplikasinya akhirnya berjalan. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Keren ya, keren. Oke, cukup sampai sini dulu teman-teman, karena hasil akhir yang diminta seperti ini dan sudah berhasil. Saya izin pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.